Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar sistem tenaga elektrik. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, John Evan Christian Haryanja dengan NIM 123130010. Yang kedua, Hanif Arifan Kaswandi dengan NIM 123130085. Dan yang ketiga, Yuda Adi Prasasti dengan NIM 123130011. Yang keempat, Alif Muhammad Iqbal dengan NIM 123130095. Dan yang kelima, Fazli Dani Mastari dengan NIM 123130004. Yang pertama yaitu bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, sistem distribusi listrik yang berada di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera, khususnya pada kubikel gedung kuliah 1, itu memiliki banyak jenis beban, di mana dari kubikel gedung kuliah 1 ini memasok listrik yang berada di gedung kuliah umum 1, Labtek 1, Labtek 2, Labtek 5, dan Labtek 3, sehingga membutuhkan keandalan dan stabilitas yang tinggi. Pasokan listrik kampus umumnya berasal dari jaringan tegangan menengah atau TM dari PLN, kemudian diturunkan melalui transformator menjadi tegangan rendah atau TR. Hal ini dapat disalurkan melalui panel distribusi utama atau LVMDP sebelum akhirnya sampai ke masing-masing gedung tadi. Dengan kondisi jaringan yang kompleks dan memiliki multi beban, seperti yang terdapat di gedung kuliah umum dan laboratorium teknik tadi, itu diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap aliran dayanya, profil tegangannya, serta rugi-rugi daya agar sistem itu dapat beroperasi secara aman serta efisien. Oleh karena itu dilakukan pemodelan serta simulasi sistem distribusi menggunakan perangkat lunak etap. Mulai dari sisi tegangan menengah hingga LVMDP ini, itu nanti digunakan hasil analisis sehingga digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem existing atau memastikan kecukupan kapasitas peralatan serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi peningkatan keandalan sistem distribusi pada lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari laporan ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu kita dapat membangun model sistem distribusi listrik dengan membuat single line diagram dari sisi tegangan menengah hingga LVMDP-nya. Itu menggunakan etap berdasarkan data lapangan yang telah kita peroleh dan tabel yang ada. Yang tujuan kedua yaitu kita dapat menganalisis kinerja pada sistem, di mana dengan menjalankan simulasi aliran daya, kita dapat mengevaluasi profil tegangan, tingkat pembebanan pada peralatan, serta rugi-rugi daya pada sistem distribusi yang kita gunakan. Dan tujuan yang terakhir yaitu kita dapat menyusun rekomendasi teknis, yaitu dengan kita lakukannya pengumpulan data di lapangan tadi dan pemodelan menggunakan etap, kita dapat menyusun rekomendasi teknis ini didasarkan pada hasil evaluasi serta simulasi guna mendukung optimalisasi operasi serta peningkatan keandalan sistem distribusi di lingkungan kampus. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sistem distribusi tenaga listrik di lingkungan kampus ITERA yang meliputi sumber pasokan, transformator, saluran, dan beban gedung. Data tersebut kemudian dimodelkan dengan bentuk single line diagram menggunakan software etap. Selanjutnya dilakukan simulasi load flow pada kondisi beban pagi hari untuk mengetahui kondisi operasi sistem distribusi. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi pada ITERA. Di sini kita ada dari PLN, yaitu dengan 20 kV 200 MVA. Lalu pada kabel 1 itu dihubungkan pada trafo 1. Nah, trafo 1 itu terhubung ke gedung GKU 1 dan Labtek 1 yang memiliki load sebesar 42,9 kVA, dan di Labtek 1 itu 7,61 kVA, yang datanya itu didapat dari data pada hari Jumat di pagi hari. Lalu pada kabel 2 ada kabel, lalu trafo itu langsung ke bus. Lalu di sini ada untuk load Labtek 2 itu ada di 19,51 kVA. Lalu setelah itu ada kabel 3 dengan trafo 3 yang terhubung ke load dengan load 29,62. Lalu pada trafo 3 ini yang arah ke Labtek 3 itu dihubungkan dengan panel surya PVA sebesar 1 MW peak. Di sini dapat efisiensinya itu melebihi dari 100% karena didukung oleh panel surya itu sendiri.
Lalu di sini ada kabel 4 yang terhubung pada trafo 4. Trafo 4 itu sendiri terhubung ke laptop 5 yang memiliki total load itu 17,04 kVA. Nah, untuk gedung GKU 1 sendiri ditambah dengan laptop 1 itu mendapatkan total load sebesar 50,6 kVA, yang artinya itu masih menggunakan 12,5 dari 100% trafonya. Dan untuk di sini ada dari laptop 2 itu menggunakan sebesar 19,5, yang itu masih kurang dari 10% dari total trafo itu sebesar 400 kVA. Sama di sini juga di laptop 3 sebesar 29,62, itu masih kurang dari 11%. Dan ini dari laptop 5 itu sendiri masih kurang dari 10%. Artinya sistem dari distribusi ITERA ini cukup baik karena tidak tidak over voltage seperti itu. Pada data input menunjukkan bahwa sistem tenaga listrik disuplai dari sumber 20 kV, 3 fasa 50 Hz, kemudian diturunkan melalui trafo 20 kV atau 0,4 kV dengan kapasitas 400 sampai dengan 1000 kVA dengan konfigurasi delta Y netral 5 serta terintegrasi dengan PLTS ITERA 1 MW. Bebannya berasal dari beberapa laboratorium dan GKU dengan daya semu 7,62 sampai dengan 29,62 kVA dan beban faktor dayanya 95%. Kedua transformator. Berdasarkan tabel tersebut, pembebanan trafo pada sistem distribusi tegangan menengah low voltage main distribution panel menunjukkan bahwa trafo 3 memiliki beban yang paling besar, yaitu di angka 76,4%. Sedangkan trafo yang lainnya berada di bawah 15%. Meskipun trafo 3 memiliki bekerja paling dominan, tetapi seluruh trafo masih memiliki operasi di bawah batas kapasitas maksimumnya, sehingga sistem masih memiliki cadangan daya yang memadai untuk kondisi backup ataupun penambahan beban di masa mendatang jika memang hal tersebut dibutuhkan. Kemudian ketiga, kabel distribusi. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa seluruh kabel distribusi memiliki arus operasi yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ampasitinya. Dengan persentase pembebanan berkisar antara 4,26% sampai dengan 24,05%. Kondisi ini menandakan bahwa seluruh kabel berada dalam batas aman, tidak mengalami kelebihan arus, dan masih memiliki margin yang cukup untuk meningkatkan beban sistem jika hal itu memang dibutuhkan di masa yang akan mendatang. Di tabel 3 yaitu rugi-rugi daya aktif dan reaktif pada sistem. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel di PPT, total rugi-rugi daya aktif dan reaktif dalam sistem tercatat sebesar 10,3 kW dan 34,8 kV ampere reaktif. Rugi terbesar terjadi pada trafo 3, yaitu 9,8 kW, yang juga merupakan komponen yang dengan beban tertinggi. Hal ini konsisten dengan prinsip bahwa rugi-rugi daya berbanding lurus dengan kuadrat arus. Lalu dapat kita lihat pada tabel 4, yaitu perbandingan kondisi operasional. Dapat disimpulkan bahwa trafo 3 memiliki pembebanan tertinggi 76,4% dan menyumbang rugi daya terbesar, yaitu 9,80 kW. Hal ini sesuai dengan beban besar di laptop 3 dan integrasi PVA. Namun, pembebanannya masih di bawah batas 100%, sehingga sistem tetap aman. Trafo lain beroperasi pada beban sangat rendah, yaitu kurang dari 13%, yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi beban. Secara keseluruhan, tidak ada komponen yang overload, dan sistem siap menampung beban tambahan di masa depan jika dibutuhkan. Jadi, dapat kita lihat, yaitu kesimpulannya, berdasarkan hasil pemodelan dan simulasi,
Sistem distribusi TM-LV-MDP berhasil dibangun dalam bentuk single line diagram atau SLD yang merepresentasikan kondisi lapangan secara akurat, termasuk data teknis kabel, transformator, dan beban gedung GKU serta labtek. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja sistem secara umum berada dalam kondisi aman dengan profil tegangan pada seluruh bus LV-MDP berkisar antara 99,06% hingga 99,85% dari tegangan nominal 0,4 kV, sehingga kualitas pasokan daya tergolong baik dan transformator masih memiliki cadangan kapasitas yang besar. Namun demikian, ditemukan satu permasalahan penting, yaitu overload pada kabel 6 yang menyuplai GKU sebesar 101,77% dari kapasitasnya, yang berpotensi menurunkan keandalan sistem jika terjadi peningkatan beban di masa mendatang. Selain itu, trafo 1 dan kabel 6 merupakan penyumbang utama rugi-rugi daya sistem, meskipun total kehilangan daya masih relatif kecil, yaitu sekitar 0,6 MW. Terima kasih.